السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Teman dan sahabat sekalian, pada postingan kali ini, kita semua akan belajar materi tentang i'rab, sebagai salah satu materi terpenting dalam ilmu nahwu. Perlu diketahui bahwa ciri utama bahasa Arab adalah i'rab. Ciri ini yang membedakan bahasa Arab dari bahasa lain di dunia, seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahkan dalam kitab Matan Al-Jurumiyah hampir 90% materi pokoknya berkaitan dengan i'rab. Oleh karena itu penguasaan tentang i'rab merupakan syarat utama dalam bahasa Arab. Dalam postingan ini kita menggunakan kitab Matan Al-Jurumiyah sebagai bahan ajar dalam belajar nahwu. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Artinya, i'rab adalah perubahan di akhir kata karena perbedaan beberapa amil yang masuk pada kata tersebut, baik perubahannya dapat diucapkan maupun dikira-kirakan. Dari pengertian ini yang perlu diingat bahwa i'rab adalah perubahan akhir kata, akibat amil yang menyebabkan perubahan tersebut. Sekarang kita dalami satu persatu maksud dari pengertian i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi bermakna perubahan pada akhir kata. Perubahan tersebut terlihat pada contoh kalimat, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan dan Marartu bi Zaidin. Sekarang kita perdalam lebih lanjut. Tadi disebutkan bahwa i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan pada akhir kata. Perubahan tersebut juga terlihat pada contoh kalimat, Hadza kursiyun, Ra'aitu kursiyan, dan Jalastu alal kursiyi. لاختلاف العوامل الداخلة عليها. Perkataan ini bermakna bahwa perubahan pada akhir kata dalam i'rab itu disebabkan oleh perbedaan amil yang berbeda-beda. Sebagai contoh pada kalimat Ja'a Zaidun, amilnya adalah lafal Ja'a yang menghendaki agar lafal Zaid dibaca Zaidun, sebab menjadi fa'il atau pelaku bagi lafal Ja'a. Sedangkan pada lafal Ra'aitu Zaidan, amilnya adalah lafal Ra'aitu yang menghendaki lafal Zaid dibaca Zaidan, sebab menjadi maf'ul bih, di mana maf'ul bih hukumnya adalah nasab, dan nasabnya di sini ditandai dengan fathah, sebab isim mufrad yang nanti pada materi selanjutnya akan dijelaskan. Adapun pada kalimat marartu bi Zaidin, ngamilnya adalah huruf jar ba pada lafal bi Zaidin, di mana huruf jar menuntut agar majrurnya atau lafal sesudahnya yaitu lafal Zaid dibaca jar. Jarnya di sini tandai dengan kasroh karena lafal Zaidin adalah isim mufrad. Sekarang kita perdalam perubahan akhir kata dalam i'rab yang terbagi menjadi dua macam, yaitu لفظا أو تقديرا. artinya perubahan akhir kata dalam i'rab ada yang bisa dilafalkan atau diucapkan dan ada yang hanya dikira-kirakan atau tidak bisa diucapkan. Contoh perubahan akhir kata yang bisa diucapkan seperti جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. Adapun contoh perubahan akhir kata yang hanya bisa dikira-kira atau tidak bisa diucapkan seperti kalimat جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. perubahan akhir kata pada lafal Musa hanya bisa dikira-kirakan karena diakhiri dengan alif lazimah yang tidak menerima harokat dhammah, fathah, dan kasroh. Alif lazimah adalah alif yang menempat di akhir kata di mana huruf sebelumnya berharokat fathah, contoh seperti lafal Musa, Nisa, dan Yahya. وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. I'rab terbagi menjadi 4 macam, yaitu rofa, nasyob, jar, dan jazem. Adapun yang disebut dengan i'rab rofa adalah تغيير مخصوص علامته الضمة ومناب عنها. perubahan tertentu yang ditandai dengan domah dan gantinya domah. Adapun gantinya domah yaitu wawu, alif, dan nun. Penjelasan lebih lanjut tentang pengertian dan contoh i'rab rofa akan dijelaskan pada materi berikutnya. Adapun yang dimaksud dengan i'rab nasab adalah تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. artinya, perubahan tertentu yang ditandai dengan fathah dan gantinya fathah, yaitu alif, kasroh, ya dan membuang huruf, ilat atau nun yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. Perubahan tertentu yang ditandai dengan kasroh dan gantinya kasroh, yaitu ya dan fathah. Adapun yang dimaksud dengan i'rab jazm adalah
تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. Perubahan tertentu yang ditandai dengan sukun dan gantinya sukun, yaitu membuang huruf, ilat dan nun.